Kabar sorotan hari ini, situasi dan perkembangan operasi khusus dari seluruh wilayah perang di Ukraina. Di Slavyansk, Avdiivka dan Konotop wilayah Sumy, di gedung-gedung beberapa lembaga pendidikan, Batalion Pertahanan Teritorial dilengkapi posisi menembak, menempatkan peralatan, artileri berat dan depot amunisi. Di Kramatorsk, DPR, benteng angkatan bersenjata Ukraina dilengkapi di poliklinik anak-anak. Pendekatan ke gedung ditambang, staf, pasien kanker dan pasien yang bergantung pada insulin yang tidak dapat menerima perawatan medis disimpan di ruang bawah tanah. Dekat desa Chestovitsa, wilayah Chernihiv, neonazi Ukraina menambang sebuah jembatan jalan di seberang sungai Desna yang mereka rencanakan untuk diledakkan untuk menyalahkan militer Rusia atas hal ini. Di Holyaypole, wilayah Zaporozhye, nasionalis dan unit angkatan bersenjata Ukraina melakukan serangan penjarahan. Mengancam dengan senjata, mereka mengambil uang dan barang berharga dari warga sipil. Mereka yang melawan dipukuli, dituduh pro-Rusia, dan ditangkap. 17.306 orang, termasuk 2.213 anak-anak, dievakuasi ke Federasi Rusia dari daerah berbahaya DPR, LPR, dan Ukraina tanpa partisipasi Kiev dalam sehari, dan total sejak awal operasi khusus sudah 1,377.925 orang. Kabar ini dilansir dan diterjemahkan dari saluran Arterashin. Kabar terbaru dari negara barat dan Eropa dikabarkan bahwa Jerman dan Italia mengizinkan perusahaan membuka rekening rubel untuk membayar bensin, lapor Reuters. Kepala Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa anggota NATO sedang mendiskusikan pasokan senjata ke Moldova. Kedutaan Besar Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat mengabaikan permintaan bantuan medis untuk Kyiv dan Selesnev. Gazprom akan menangguhkan pasokan gas Rusia ke Finlandia. Klishches mengatakan bahwa pembayaran untuk keputusan akte yang sudah dibuat hanya akan dilakukan dalam rubel. Pesawat luar angkasa Starliner dengan muatan berlabuh di ISS. Rospotrebnadzor mengumumkan penggunaan sistem pengujian jika terjadi penyebaran cacar monyet. Moody's menurunkan peringkat Ukraina menjadi K3 dengan outlook negatif. Zelensky mengusulkan untuk membuat perjanjian internasional yang memungkinkan Kiev menerima aset Federasi Rusia. Lebih dari 120 kasus dibuka atas pengaduan pelanggaran Sanpin di kantin sekolah, lapor surat kabar Esvastia. Militer Rusia telah sepenuhnya membebaskan wilayah Azovstal di Mariupol, kata Kementerian Pertahanan Rusia, mengumpulkan hal utama yang diketahui tentang rilis perusahaan. Azovstal, wilayah pabrik metal Azovstal di Mariupol, tempat sekelompok militan Ukraina dari formasi Azov Nazi diblokir sejak 21 April tahun ini, telah sepenuhnya dibebaskan. Fasilitas bawah tanah perusahaan, tempat para militan bersembunyi, berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Rusia. Secara total, sejak 16 Mei, selama operasi, 2.439 Nazi Azov dan personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang diblokir di wilayah pabrik, meletakkan senjata mereka dan menyerah. Hari ini, 20 Mei,
Kelompok terakhir yang terdiri dari 531 militan menyerah, apa yang disebut Komandan Nazi Azov, karena kebencian penduduk Mariupol dan keinginan penduduk kota untuk menghukumnya karena berbagai kekejaman, dibawa keluar dari wilayah pabrik dengan mobil lapis baja khusus. Pada penyelesaian operasi dan pembebasan lengkap pabrik dan kota Mariupol dari militan Ukraina, Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Jenderal Angkatan Darat S.K. Shoigu melapor kepada Presiden Rusia Putin, seperti dilansir dan diterjemahkan dari saluran RT Rashin. Komandan Brigade Marinir terpisah ke-36 dari Angkatan Bersenjata Ukraina Sergei Volynskiy Volyn yang menyerah di Azovstal mengatakan pada saat diwawancara, "Apakah kalian semua akan keluar? Ya. Apakah ada orang lain di wilayah pabrik? Seluruh Brigade ke-36 dan perwakilannya sekarang ada di sini bersamaku. Tidak ada lagi marinir di wilayah pabrik." Apakah ada orang asing di wilayah pabrik? Sebenarnya, mereka pejabat tinggi. Saya tidak tahu tentang itu. Dan siapa? Di mana dia? Ada orang asing di unit angkatan bersenjata Ukraina. Sekian ringkasan sorotan berita hari ini. Terima kasih SDH menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk berita selanjutnya.